Halo teman-teman semuanya. Di dalam video kali ini kita akan coba untuk membuat sebuah website undangan pernikahan. Nah, di sini untuk previewnya seperti ini ya. Pertama ada section hero ya untuk menampilkan nama mempelai misalnya di sini. Kemudian ada section lagi untuk menampilkan kedua mempelai ya. Informasinya seperti ini. Lalu di sini ada galeri foto ya. Kita bisa menampilkan galeri foto seperti ini misalnya. Oke, selanjutnya ada section untuk rangkaian acara ya. Jadi misalnya akad nikahnya, kemudian di sini ada resepsi pernikahannya gitu ya. Lalu di sini ada konfirmasi kehadiran gitu ya. Jadi calon tamu undangan itu bisa konfirmasi dulu apakah hadir atau tidak. Nah, di sini mereka bisa input nama, kemudian email, lalu di sini ada hadir atau tidaknya dan juga pesannya ya. Oke, nah lalu selanjutnya ada section kirim hadiah ya. Misalnya untuk menampilkan nomor rekening ya. Nah, di sini nanti bisa kita copy. Nah, seperti ini. Lalu section terakhir yaitu ucapan terima kasih seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu untuk website undangan pernikahan yang akan kita buat di video kali ini. Dan teman-teman bisa langsung ke materi pertama yaitu mengenai pembelian hosting dan domain. Mengapa ketika kita membuat sebuah website, kita memerlukan hosting dan domain? Nah, di sini kita akan ibaratkan atau ilustrasikan ya dengan sebuah bangunan yaitu rumah. Nah, maka rumah ini ketika dibangun pasti memiliki tanah ya. Nah, akan kita ibaratkan rumah ini adalah sebuah website, kemudian tanah adalah hosting. Ketika teman-teman membuat sebuah rumah, maka harus memiliki tanah sebagai berdirinya bangunan yang dimiliki. Maka sama, ketika kita membuat sebuah website, kita memerlukan hosting untuk menyimpan data website kita. Nah, lalu apa itu domain? Jadi, ketika teman-teman membuat sebuah bangunan, maka bangunan tersebut sudah dipastikan memiliki sebuah alamat ya. Nah, maka sama, sebuah website juga memiliki alamat tertentu atau disebut dengan domain. Contoh di sini misalnya eyangguntur.com, pemola.com, facebook.com dan yang lainnya. Nah, lalu berapa banyak website yang bisa dibangun di dalam satu hosting? Nah, ini tergantung dengan spesifikasi hosting yang dimiliki. Misalnya, hosting tersebut mengizinkan pembuatan website sebanyak 5 website dengan penyimpanan 5 GB, berarti teman-teman bisa membuat sebanyak 5 website dengan masing-masing website menghabiskan 1 GB penyimpanan. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk penjelasan atau ilustrasi apa itu hosting dan domain. Setelah melihat penjelasan mengenai apa itu hosting dan domain, kali ini kita langsung melakukan pembelian hosting dan domain ya. Kita akan menggunakan layanan dari Pemola Host. Nanti teman-teman bisa cek di deskripsi video untuk linknya atau bisa langsung akses pemolahost.com. Nah, di sini hosting dari Pemola Host sendiri cocok untuk teman-teman yang baru belajar untuk membuat website ya. Sehingga nantinya di dalam proses praktik itu akan minim hambatan. Alasan di sini kenapa kita menggunakan layanan dari Pemola Host, salah satunya ya, di sini ada gratis bantuan migrasi. Jadi kalau teman-teman kedepannya ingin pindah ke layanan lain, nanti tim dari Pemola Host siap bantu proses migrasinya ya. Nah, di sini ada beberapa alasan kenapa hosting ini tidak cocok untuk teman-teman ya. Pertama, mungkin bagi teman-teman yang akan membuat website dengan skala besar, maka hosting ini tidak cocok ya, misalnya untuk web dengan traffic tinggi atau toko online besar ya. Nah, di sini juga karena ini hosting untuk pembelajaran, jadi ada batasan wajar ya, baik dari segi traffic ataupun dari segi penyimpanan dan yang lainnya. Nah, lalu bagaimana cara untuk mendapatkannya? Teman-teman tinggal ke bagian menu beli hosting, lalu klik hosting pemula ya. Nah, di sini nanti teman-teman lihat ya, ini penjelasan spesifikasinya. Pertama, misalnya kita bisa lihat di sini kita bisa buat sampai 5 website, lalu ada unlimited email akun, lalu estimasi pengunjung per bulan,
atau visitor gitu ya. Kemudian kita bisa mendapatkan 5 GB penyimpanan, gratis domain MyID. Kemudian misalnya di sini ada 2 GB RAM ya, dan yang lainnya. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini adalah best practice. Nah, best practice ini adalah website-website yang pernah kami tes secara langsung dengan menggunakan hosting pemula host ya. Misalnya landing page, community profile, kelas online, sampai ke toko online digital ya. Oke, lalu bagaimana cara untuk mendapatkannya? Cara mendapatkannya, teman-teman tinggal scroll ke bawah, lalu di sini nanti klik lanjut ke pembelian ya. Nah, nanti di sini teman-teman tinggal masukkan nama lengkap teman-teman ya. Karena ini contoh, misalnya saya masukkan nama pemula tutorial gitu ya. Lalu masukkan alamat email aktif ya. Nah, setelah itu klik dapatkan link pembelian. Oke, di sini nanti bisa dicek ya emailnya. Nah, sekarang kita coba cek email ya. Nah, di sini ya teman-teman di tab promosi dari pemula host. Kita klik aja. Nah, ini kita tinggal lanjutkan ke pembelian ya. Oke, selanjutnya di sini teman-teman kita bisa masukkan nama domain yang kita inginkan ya, misalnya pemula web gitu ya. Nah, untuk ekstensi yang tersedia saat ini baru MyID ya. Oke, jadi pilih MyID aja. Nah, di sini kita coba cek aja. Nah, masih available atau tersedia, teman-teman tinggal klik add. Setelah itu klik continue. Nah, di sini untuk spesifikasinya ya, teman-teman bisa baca lagi. Misalnya seperti jumlah penyimpanan, bandwidth, website yang bisa dibuat, dan yang lainnya. Nah, di sini untuk billing, teman-teman bisa pilih ya, mau bayar per bulan atau per tahun ya. Nah, nanti kalau per tahun, teman-teman bisa mendapatkan diskon sebesar 50% ya. Nanti saya akan jelaskan. Tapi kalau teman-teman mau pilih paket per bulan, ya silahkan ya. Contoh di sini saya akan pilih per tahun ya, dan gratis domain pastinya. Nah, setelah itu kita klik continue ya. Di sini harganya, klik continue. Nah, kemudian teman-teman centang di sini DNS manajemennya, lalu klik continue. Oke, sekarang di sini adalah untuk produknya ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini adalah hostingnya, dan di sini domainnya gratis untuk 1 tahun pertama ya, teman-teman. Nah, kemudian di bagian kode kupon, nanti teman-teman cek aja di deskripsi video, itu ada kode kupon sebesar 50% ya. Tapi hanya terbatas untuk 10 pembeli pertama, dan itu untuk pembelian dengan durasi 1 tahun gitu ya. Nah, teman-teman nanti tinggal input kode kupon di sini. Tapi misalnya nanti kode kuponnya tidak bisa digunakan, teman-teman bisa input kode kupon pemula ya untuk mendapatkan potongan sebesar 5%. Nah, nanti tinggal diinput aja di sini kode kuponnya, tinggal diklik validasi kode. Nah, maka nanti harganya di sini berkurang ya. Nah, karena ini hanya contoh, jadi saya akan remove aja teman-teman kode kuponnya. Oke, selanjutnya teman-teman nanti tinggal check out di sini ya. Oke, teman-teman, di bagian billing ini teman-teman wajib mengisi untuk data yang valid ya, dan data yang asli maksudnya. Contoh ya, nama ya, nama lengkap teman-teman isi di sini. Karena ini hanya contoh, saya masukkan misalnya pemula. Nah, kemudian untuk email, isi email aktif ya, teman-teman. Kemudian nomor telepon juga, nomor telepon yang aktif. Nah, kemudian untuk company name, kalau teman-teman untuk individu, ini tidak diisi, tidak masalah. Tapi kalau untuk perusahaan, diisi ya. Nah, kemudian untuk alamat, silahkan masukkan alamat teman-teman ya, atau alamat kantor atau yang lainnya. Nah, misalnya Jakarta Selatan gitu. Kemudian kotanya, kota teman-teman tinggal misalnya Jakarta. Oke, lalu misalnya di sini state ya, atau untuk provinsinya misalnya DKI Jakarta, lalu kode posnya ya. Nah, gini. Kemudian pastikan di sini pilih Indonesia. Lalu bagaimana teman-teman menemukan pemula ya? Nah, klik aja. Misalnya teman-teman tahu dari TikTok atau tahu dari Facebook, silakan dipilih ya. Misalnya dari YouTube ya. Nah,
Kemudian di sini untuk password, teman-teman bisa input manual atau generate ya. Di sini saya akan coba copy. Saya masukkan di sini ya. Nah, oke. Kemudian di bagian metode pembayaran, kedepannya akan ada metode pembayaran QRIS atau KRIS ya, teman-teman. Itu mungkin lebih mudah, jadi teman-teman bisa pilih aja. Atau teman-teman bisa gunakan yang lainnya ya, misalnya pakai BNI Virtual Account. Silahkan diklik. Nah, kemudian nanti di sini teman-teman baca dulu syarat dan ketentuannya. Setelah itu tinggal di checklist aja di sini. Nah, selanjutnya nanti teman-teman tinggal klik complete order di sini ya. Oke, nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman invoice ya dari Pemola Host. Nah, seperti ini. Oke, sekarang saya akan jelaskan di sini adalah totalnya yang harus teman-teman bayarkan. Lalu ini metode pembayarannya. Nah, ini adalah virtual account number-nya ya. Nah, nanti teman-teman tinggal lakukan pembayaran ya. Setelah lakukan pembayaran, teman-teman bisa cek di sini, cek transaksinya ya. Apakah masih pending atau sudah selesai ya, gitu ya. Nah, kalau sudah selesai, nanti teman-teman bisa kembali. Di sini kembali aja ya, teman-teman. Misalnya sudah bayar ya. Di sini saya tidak contohkan ke pembayaran karena saya sudah memiliki layanan dari Pemola Host. Nah, ini tinggal kita kembali. Nah, nanti teman-teman kalau diarahkan ke halaman invoice seperti ini, teman-teman tinggal scroll ke bawah, lalu di sini ya, klik back to client area. Nah, seperti ini ya. Nanti di sini member area teman-teman, dan kalau sudah terbayar maka nanti statusnya di sini menjadi paid ya. Nah, oke. Sekarang saya akan jelaskan beberapa email ya kalau teman-teman sudah melakukan pembayaran. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan beberapa email ya seperti ini. Ini nanti akan dikirim secara berkala ya. Pertama, silahkan cek email yang berisi email address verifikasi ya. Klik aja. Nah, di sini teman-teman verify email dulu, verify your email address. Nah, nanti tampilannya sih nggak seperti ini ya. Ini karena saya sebelumnya pernah verifikasi. Nah, setelah diklik, nanti terverifikasi di sini, kembali lagi. Nah, satu lagi ya teman-teman. Nanti kalau email ini belum ada, ditunggu aja ya. Yaitu verifikasi nama domain. Tinggal diklik. Nah, teman-teman tinggal klik di sini. URL yaitu verify your domain name. Nah, maka nanti akan diarahkan ke verifikasi dari domainnya ya. Nah, tampilannya nanti sih nggak seperti ini ya. Karena ini sebelumnya saya sudah verifikasi. Oke. Nah, nanti kalau teman-teman sudah melakukan verifikasi, teman-teman akan mendapatkan email seperti ini bahwa domain sudah berhasil aktif. Oke, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya bagaimana cara untuk melakukan pembelian hosting dan domain di Pemola Host. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan coba melakukan instalasi SSL. Jadi nanti kalau teman-teman belum login, silakan ke Pemola Host, masuk aja di sini ya. Nanti diarahkan ke halaman seperti ini, tinggal klik di bagian service ya. Nah, kemudian teman-teman tinggal klik layanan yang dimiliki di sini. Lalu teman-teman login ke cPanel di sini ya. Nah, apabila teman-teman tidak diarahkan ke halaman seperti ini, tapi mungkin di sini ada notifikasi error atau yang lainnya, teman-teman tinggal cek aja di bagian menu atas ini ya, diklik. Kemudian teman-teman klik di bagian email history. Nah, nanti silakan aja klik di bagian informasi akun hosting ini, silahkan diklik. Scroll ke bawah. Nah, di sini ada username dan password ya. Nah, ini untuk login ke cPanel-nya. Jadi caranya teman-teman pastikan ingat ini ya. Nah, di sini saya sudah buka tab baru ya teman-teman. Nah, jadi caranya adalah ketika nama domain di sini ya, nama domain teman-teman, lalu tambahkan slash cPanel gitu ya di belakangnya. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman login seperti ini. Nah, nanti teman-teman tinggal masukkan aja tadi username dan passwordnya ya. Nah, lalu tinggal klik login. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk cara loginnya. Oke, di sini saya akan kembali lagi ke sini tadi ya. Oke, nah kita akan install SSL. Teman-teman cari aja di sini namanya SSL. Nah, ini ya SSL atau TLS status, silahkan diklik. Lalu di sini jika domain teman-teman sudah berwarna hijau, itu tidak perlu diinstal lagi ya.
biasanya sudah terinstall, tapi kalau masih merah tinggal centang di sini, lalu run auto SSL. Biasanya kalau warna merah, domainnya itu belum diinstal. Belum diinstal SSL-nya ya. Nah, ini kita tunggu teman-teman. Mungkin perlu waktu 2-3 menitan ya. Jadi kita tunggu dulu di sini notifikasinya. Nah, di sini sudah selesai ya. Tinggal merefresh ya webnya. Nah, pastikan nanti domainnya sudah terinstall ya. Kalau belum, teman-teman, maksudnya kalau belum terinstall, teman-teman tinggal klik lagi di sini dan ulangi lagi di sini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk bagian instalasi SSL-nya ya. Selanjutnya, setelah melakukan instalasi SSL, di sini teman-teman cari aja Softaculous ya, SOFT seperti ini. Nah, ini Softaculous Apps Installer, diklik ya. Dimana kita akan melakukan instalasi WordPress. Di bagian WordPress ini klik install. Kemudian teman-teman di sini pastikan pilih HTTPS ya, pilih nama domainnya, bagian directory dikosongkan, lalu pilih versi WordPress terbaru, dan di sini kita klik quick install ya. Nah, selanjutnya di sini di bagian admin akun ini teman-teman silahkan masukkan username yang akan digunakan ya. Kemudian passwordnya ya. Nah, ini teman-teman harus ingat karena nanti akan digunakan untuk akses login ke dalam web ya. Silahkan disimpan dulu. Lalu untuk email bebas ya. Kalau mau pakai email Gmail boleh, email domain seperti ini juga boleh. Nah, selanjutnya tinggal klik install di sini. Nah, di sini proses instalasi sudah sukses ya. Sekarang tinggal kita klik nama domainnya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Akan tetapi, kalau tampilannya belum seperti ini, kemungkinan besar kalau teman-teman baru beli hosting dan domainnya, itu masih proses propagasi ya. Jadi, teman-teman bisa cek aja menggunakan DNS Checker. Nah, ini ya, dnschecker.org. Kemudian, teman-teman bisa ketikkan nama domainnya di sini ya. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih A di sini, lalu klik search. Pastikan domainnya di sini sudah berwarna hijau ya, seperti ini. Tapi kalau belum, silakan ditunggu beberapa saat ya, maksimal 2 kali 24 jam. Atau teman-teman bisa, kalau ingin lebih cepat, biasanya bisa ke setting ya, di sini, titik 3 ini. Lalu kita ke bagian setting. Nah, di sini ke bagian privacy and security. Ke bagian security. Scroll ke bawah. Kalau di bagian DNS belum aktif seperti ini, silakan aktifkan. Lalu DNS-nya biasanya default-nya adalah ini. Nanti teman-teman ubah aja ke Cloudflare 11 ini ya. Nah, setelah itu refresh kembali webnya. Tapi kalau belum bisa juga, silakan tunggu beberapa saat ya. Nah, setelah itu, teman-teman untuk akses login ke dalam webnya, tinggal akses nama domain di sini. Tambahkan slash, wp, strip, atau dash, admin gini ya. Klik enter. Nah, nanti silahkan masukkan username tadi yang digunakan untuk menginstal WordPress dan juga passwordnya ya. Setelah itu klik login. Nah, maka seperti ini ya saat ini untuk tampilan dashboard website teman-teman. Nah, nanti cPanel dan lainnya di close aja ya. Sisakan dashboard WordPress-nya saja. Oke, selanjutnya kita akan coba mengubah bagian judul situs kita ya teman-teman. Saat ini kan masih my blog di sini ya. Nah, kita akan ke setting lalu ke general ya. Nah, kemudian di sini nanti teman-teman bisa ubah aja di bagian site title ya. Misalnya menjadi Sinta dan Abdul gitu ya. Karena kan ini website wedding gitu ya. Kemudian tagline-nya misalnya undangan pernikahan gitu ya, pernikahan Sinta dan Abdul seperti ini ya. Nah, sekarang teman-teman tinggal ke bawah lalu save changes. Nah, maka di sini sekarang sudah berubah ya untuk judul situsnya. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi tema. Jadi teman-teman ke bagian appearance ya atau bagian themes. Di sini klik. Nah, kemudian di sini kita bisa add theme. Kemudian silakan teman-teman cari aja di sini Astra gitu ya. Kalau nggak muncul, nah di sini karena muncul, saya langsung klik install ya. Nah, selanjutnya tinggal kita klik activate di sini ya. Oke, saat ini temanya sudah berhasil kita install ya, yaitu tema Astra. Berikutnya kita akan menginstal beberapa plugin. Jadi teman-teman ke bagian plugin di sini dan add plugin. Yang pertama cari aja di sini namanya Elementor ya.
Nah, ini kita tinggal install teman-teman ya, plugin Elementor. Ini kita tinggal klik activate. Oke. Nah, selanjutnya sudah aktif ya di sini Elementor. Nah, kita add plugin lagi. Kita akan tambahkan di sini namanya Essential Add-on ya, ketikkan aja. Jadi Essential Add-on for Elementor ya, tinggal dicari. Nah, ini tinggal kita install ya, ini ya pluginnya teman-teman. Nah, di sini tinggal kita klik activate ya. Nah, selanjutnya di sini nanti teman-teman tinggal proses aja to next step. Nah, ke langkah selanjutnya gitu ya. Next step, lalu klik next. Ini next aja. Dan ini next. Nah, di bagian template ini kita bisa skip aja. Lalu klik finish. Oke, sudah selesai ya. Nanti akan merefresh. Nah, di sini teman-teman bisa ke Essential Add-on. Ke bagian elemen ya. Nah, kemudian ke bagian form style element. Oke, lalu di sini tinggal diaktifkan aja di bagian WP form. Lalu save settings. Nah, selanjutnya ke plugin lagi, lalu add plugin. Nah, di sini kita cari yang terakhir yaitu namanya WP form. Ini plugin untuk form nanti ya yang kita gunakan. Nah, ini ya WP form isi form ya. Oke, kita install. Nah, sekarang tinggal kita klik activate ya. Nah, di sini sudah selesai ya untuk install formnya. Kita tinggal klik dashboard web. Sekarang kita akan membuat halaman teman-teman. Jadi ke page ya, lalu add page. Kita hanya butuh satu halaman saja sebenarnya ya. Sebagai halaman depan karena ini kan bentuknya landing page ya. Jadi kita close aja di sini. Nah, mungkin kita akan kasih nama home gitu ya, atau homepage boleh ya. Nah, di sini kita tinggal publish. Oke, setelah dipublish kita kembali ke dashboard web. Kemudian teman-teman bisa ke appearance lalu ke menu ya. Nah, di sini kita setting dulu menunya. Misalnya main menu gitu ya. Lalu kita create menu. Nah, halaman yang sudah dibuat tadi tinggal kita checklist lalu add to menu. Nah, sudah ya. Kemudian di sini kita pilih primary menu dan off canvas menu, lalu save menu. Nah, sekarang teman-teman tinggal ke bagian setting, lalu ke bagian reading. Oke. Nah, di bagian status page ini diklik. Nah, homepage-nya ini arahkan ke homepage. Oke, lalu tinggal save changes. Nah, sekarang kalau teman-teman klik kanan di bagian visit site ini, open link in new tab. Nah, maka sekarang tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Oke, jadi seperti itu untuk membuat halaman, menu, dan juga settingan dari website undangan ya. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk desain dari web undangan kita ini ya, teman-teman. Nah, pertama kita coba ke bagian dashboard web lagi, lalu ke page dan all page ya. Nah, di sini halaman homepage ini kita edit aja. Oke. Nah, setelah itu kita bisa sunting dengan Elementor di sini. Nah, ini kita close aja, teman-teman. Ini kita close. Oke. Selanjutnya kita coba tambahkan klik tanda plus di sini, pilih flexbox, pilih satu kolom ya. Kemudian teman-teman tambah elemen di sini. Nah, kontainer ini masukkan ke sini ya. Kemudian klik di sini teman-teman, edit container. Nah, di sini untuk min height-nya kita buat VH, lalu saya akan buat 100. Nah, jadi full gini ya. Oke, lalu kita ke bagian style, teman-teman. Nah, kemudian di bagian background type pilih classic ya di sini. Saya akan gunakan gambar, klik image, lalu upload file dan pilih file. Nah, di sini saya sudah siapkan beberapa gambar, teman-teman, yang kedepannya akan saya gunakan untuk beberapa bagian. Jadi langsung saya tarik aja ke dashboard webnya ya, atau ke member area ini. Nah, kalau teman-teman mau dapatkan gambar seperti ini, nanti tinggal buka aja, namanya adalah pexels.com ya, kalau nggak salah. Nah, di sini pexel.com, lalu nanti tinggal cari aja gambar yang diinginkan di sini, gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini sudah terupload semua. Saya akan gunakan gambar yang ini. Lalu klik select. Oke. Nah, di sini saya akan atur di bagian display size-nya menjadi cover gini ya. Kemudian repeat di sini no repeat.
posisi saya akan ubah menjadi center. Nah, gini. Oke, selanjutnya di bagian background overlay ini saya klik. Nah, kemudian di sini background type-nya saya pilih klasik. Lalu color-nya saya akan buat hitam kayak gini ya. Oke. Nah, kemudian opacity-nya saya akan sesuaikan misalnya mungkin seperti ini ya. Oke. Nah, lalu kita publish dulu teman-teman. Oke, selanjutnya setelah kita publish, saya akan ke bagian site setting di sini. Nah, kemudian saya akan masuk ke global font di sini ya. Kemudian saya akan ubah semua di keempat jenis font ini ya. Yang pertama, saya akan langsung klik primary menu. Nah, di sini saya akan ubah menjadi Georgia ya untuk jenis fontnya. Silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Saya akan ubah sama semua. Oke, setelah keempatnya saya ubah, saya klik Save Changes. Nah, selanjutnya tinggal kita close ya. Oke, pertama di sini teman-teman kita akan cari namanya icon ya. Nah, di sini saya sudah ketikkan aja di bagian widget icon. Nah, ini ya ikonnya. Nah, kita tarik ke sini. Lalu kita ganti teman-teman ya. Ya, di sini kita cari icon heart gitu ya, atau hati ya. Nah, ini saya klik lalu si insert. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, saya sambil lihat contohnya. Nah, kita akan buat seperti ini ya teman-teman ya, kurang lebih. Jadi pertama mungkin saya akan coba siapkan warna dulu ya. Di sini saya akan ke bagian style, kemudian saya masukkan primary color di sini. Nah, ini saya akan masukkan warna yang seperti ini saja mungkin ya. Lalu size-nya saya biarkan default. Kemudian saya akan klik dulu di bagian container ini teman-teman. Kemudian ke bagian layout. Nah, saya akan masuk ke alignment item. Ini pilih center. Sorry, ini ya. Justify. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman add element. Lalu masukkan tajuk ke sini. Oke, di sini teman-teman di bawah icon ini ya. Nah, gini ya. Kemudian ini kita ubah menjadi teksnya kayak gini. The wedding of gitu ya. Nah, gini. Kemudian kita atur stylenya. Jadi teman-teman silahkan sesuaikan. Di sini tipografinya misalnya 15 mungkin ya. Oke, lalu alignmentnya rata tengah. Kemudian warnanya putih. Kalau kita lihat contoh seperti ini ya. Mungkin coba ke tipografi lagi. Weight-nya ini saya buat 15. Nah, mungkin gini aja ya. Kemudian ini saya akan duplikat langsung aja teman-teman. Klik kanan dan duplikat ya. Nah, kemudian saya akan ubah teksnya jadi seperti ini, Sinta dan Abdul. Jadi saya klik di sini. Nah, ini saya klik di sini ya, teman-teman. Di bagian title. Nah, gini. Tinggal kita ubah di bagian style. Tipografi. Nah, mungkin saya akan buat 45 misalnya. Atau 55 gini. Kemudian weight-nya saya buat 16. Nah, gini ya. Oke, kita publish. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya ada teks seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, ini kita bisa tambah elemen aja di sini. Nah, ini masukkan text editor. Nah, ini sebenarnya teman-teman tinggal ketikkan aja di sini ya. Gini ya. Oke. Lalu ke bagian style. Pilih rata tengah. Nah, kemudian di bagian text color. Ini buat aja putih misalnya. Lalu ini kalau mau diperbesar ke bagian tipografi ya. Nah, ini size-nya silakan disesuaikan. Oke. Misalnya seperti ini ya. Kemudian ada teks lanjutan teman-teman ya. Di bawahnya ini mungkin sebagai apa ya, kata-kata ucapan atau yang lainnya gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa pakai aja add element di sini. Lalu tambahkan text editor. Nah, di sini saya masukkan seperti ini ya. Kemudian saya akan pilih ke kode. Ke style dulu. Lalu pilih center. Nah, gini ya. Nah, kemudian saya akan ke konten lagi lalu ke kode. Nah, coba ya kita publish dulu ya teman-teman, perbedaannya apa gitu ya. Kita publish. Nah, saya akan coba refresh di sini. Oke, di sini sudah seperti ini sih ya teman-teman, sudah ada spasi ke bawah gitu ya. Kalau belum nanti teman-teman misalnya di bagian setelah ini ya. Nah, itu tambahkan aja BR gitu ya. Jadi teks selanjutnya itu ke bawah gitu ya. Oke.
Saya akan tambahkan aja mungkin. Jadi mau maksa ke bawah seperti ini ya. Nah, kemudian tinggal ke style. Text color-nya di sini pilih putih. Nah, gini ya. Ini contohnya ya. Oke, coba kita ke tipografi. Weight-nya mungkin 300 atau 200 mungkin. Atau 100. Nah, mungkin saya biarkan default dulu ya. Gini aja. Nah, kemudian kita publish. Lalu kita akan hidden teman-teman di bagian judul ini. Jadi kita di bagian header ya maksudnya. Jadi kita buat landing page aja untuk web undangannya. Nah, kita ke bagian pengaturan atau page setting. Kemudian di bagian page layout ini pilih menjadi Elementor Canvas. Nah, nanti seperti ini ya teman-teman full. Oke, kita tinggal publish. Kita coba refresh ya di sini. Nah, maka akan seperti ini ya teman-teman nanti untuk undangannya. Oke, seperti itu untuk bagian section hero teman-teman. Selanjutnya teman-teman kita akan coba buat section kedua mempelai ya. Jadi contohnya kayak gini. Nah, mungkin kita bisa langsung coba tambahkan aja di sini ya teman-teman di Elementornya tadi. Scroll ke bawah, di sini tinggal klik aja di bagian tanda plus ini. Kemudian flexbox ya teman-teman. Nah, kita pilih satu kolom dulu. Kemudian kita coba lihat dulu contohnya teman-teman. Kayak gini ya. Oke. Mungkin kita bisa langsung add element lalu tambah heading di sini ya. Jadi klik kiri tahan gitu ya. Nah, kemudian kita coba add elemen lagi lalu masukkan kontainer ke sini ya. Di bawahnya tepat ya. Di bawah teks utama ini. Nah, oke. Kemudian ini coba kita klik dulu teman-teman. Nah, ini kita ubah teksnya menjadi kedua mempelai gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita bisa ke bagian style teman-teman, lalu pilih rata tengah. Nah, untuk warnanya saya akan langsung ubah. Di sini saya sudah siapkan teman-teman. Misalnya kayak gini ya. Oke. Nah, untuk tipografinya coba kita klik di sini. Mungkin saya akan ubah size-nya aja, mungkin 35 gitu ya, teman-teman, kayak gini. Atau kalau kurang besar disesuaikan aja. Kemudian saya akan ke add element. Di sini saya akan cari namanya divider. Ya, lalu yang ini divider atau pembagi ya, teman-teman. Saya akan tarik ke sini. Nah, kemudian saya akan atur menjadi alignment-nya adalah center. Kemudian width-nya saya akan sesuaikan. Misalnya seperti ini ya. Oke. Atau oke, seperti ini aja. Kemudian di bagian style, nah ini jarak atau gap saya akan nonaktifkan. Lalu nilainya saya akan buat 2. Nah, gini. Kemudian saya akan ubah di warna ya. Jadi di sini saya sudah siapkan warna, teman-teman. Untuk warnanya mungkin ini ya, kayak gini. Oke. Nah, di sini silakan masuk ke bagian color, saya akan paste langsung seperti ini. Kemudian saya akan ke advance. Link padding, link margin saya nonaktifkan. Kemudian saya buat persen. Nah, margin atas mungkin min 1. Min 1 gini ya, boleh ya. Atau min 2 boleh, coba. Oke, min 2 aja ya, coba. Oke. Nah, selanjutnya kita klik di bagian sini, teman-teman. Edit container. Kemudian kita ke style. Di sini background type. Klasik. Dan silakan pilih warna yang diinginkan. Nah, saya akan pakai warna seperti ini, teman-teman. Jadi saya akan coba copy dulu warnanya ya. Oke, di sini silakan pilih warna yang diinginkan. Saya akan buat seperti ini. Baru di bagian advance. Nah, ini untuk paddingnya kita nonaktifkan. Lalu kita kasih persen. Padding atas mungkin 4% ya, bawah 4. Nah, jadi seperti ini nanti ya. Nah, baru teman-teman kita klik di bagian add element ya. Kan ini sudah ada kontainer nih sebelumnya. Kita tinggal masukkan kontainer ke sini. Kemudian ini kita klik kanan dan duplikat ya atau gandakan. Nah, lalu kontainer yang paling luar silahkan diklik. Kemudian di bagian layout pilih direksinya menjadi row horizontal.
Nah, kayak gini ya. Oke, kita publish dulu. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Contohnya kayak gini ya, teman-teman. Oke. Kita coba buat dulu di bagian pertama. Di sini add element. Saya akan gunakan mungkin konten testimoni ya. Ini ya. Oke. Nah, di sini saya akan hapus di bagian konten ini, teman-teman. Dan juga untuk name-nya juga sama, saya akan hapus. Lalu desainnya juga sama. Nah, kemudian saya akan atur image position-nya ini ya, top. Atau ini boleh deh, atau top aja deh. Nah, kayak gini ya. Oke, jadi saya akan choose image. Nah, saya akan, nanti teman-teman bisa upload file ya. Saya akan pilih yang sudah ada, lalu select. Nah, kayak gini ya. Nah, selanjutnya kita coba lihat dulu kayak gini ya, teman-teman. Oke, mungkin kita fokus ke kolomnya dulu, teman-teman, atau di kontainernya dulu di sini. Kita klik, lalu ke style. Nah, di sini background type-nya saya pilih klasik ya, lalu saya masukkan warna putih. Bordernya di sini saya masukkan 5. Ya, di sini misalnya. Kemudian kita coba kita coba atur dulu di bagian gambar ini ya, lalu ke style. Nah, di sini saya akan bagian image. Ini kita ubah aja resolusinya ya. Kita perbesar. Misalnya gini ya. Oke. Nah, kemudian border type-nya pilih solid misalnya. Lalu saya kasih nilai 2. Nah, untuk warnanya saya akan siapkan lagi. Nah, teman-teman nanti bisa sesuaikan ya border color-nya ini. Saya akan buat seperti ini ya. Oke. Lalu kita publish. Kemudian saya akan klik di bagian konten ini atau kontainernya, lalu ke advance ya. Di sini nilai paddingnya kita buat persen mungkin ya. Lalu kita coba masukkan angka 3. Oke, mungkin 3% cukup ya. Oke. Nah, kemudian kita akan buat teks kayak ini nih ya, teman-teman. Nah, pertama kita tinggal tambah elemen di sini. Lalu masukkan tajuk atau heading ke sini ya. Nah, ini kita sesuaikan aja. Title-nya tadi adalah Abdul Sarif ya. Ini contoh aja teman-teman, apabila ada kesamaan nama dan alamat ya mohon maaf ya. Oke. Nah, kemudian kita ke bagian style. Oke. Nah, di sini kita ke bagian alignment item, pilih center ya. Oke. Nah, kemudian tipografinya diklik, lalu sesuaikan aja. Saya akan sesuaikan ukurannya. Misalnya 25 ya. Oke, lalu ke bagian text color. Nah, di sini saya akan masukkan warna kayak gini. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan teks kayak gini nih ya. Oke, teman-teman. Jadi pertama kita tinggal tambah elemen aja di sini. Lalu masukkan teks editor ya. Nah, ini kita ubah menjadi Putra Dari gitu ya. Oke, lalu ke bagian style. Nah, pilih alignment center. Nah, ini saya biarkan default ya. Lalu ini kita klik kanan dan duplikat aja. Oke. Nah, berikutnya yang ini nih. Oke, ini saya copy juga ya, teman-teman. Masukkan di sini ya. Nah, kemudian kita tinggal atur di bagian stylenya. Text color kita buat hitam. Nah, selanjutnya saya akan memaksa untuk sebentar, kita coba cek dulu, teman-teman. Oke. Ini terlalu, atau coba kita klik di sini deh, teman-teman, di bagian kontainer ini ya. Kontainer yang membungkusnya kita coba buat 90 mungkin ya, atau kita biarkan default aja. Nah, ini saya akan coba klik, teman-teman. Coba saya akan ke bagian konten, lalu ke kode. Nah, untuk ibu, nah ini ya, dan ibu, nah ini saya akan buat ke bawah ya, untuk Siti Nurhayana ini. Oke. Nah, jadi tambahkan aja di sini BR seperti ini ya, untuk memaksa teks selanjutnya ke bawah. Oke. Nah, saya akan ke bagian advance, teman-teman. Lalu margin saya matikan linknya, kita buat persen di sini. Nah, di sini saya akan buat minus gini mungkin ya, jadi agak ke atas, teman-teman. Oke. Oke, mungkin seperti ini dulu ya. Kita coba publish dulu. Sekarang kita refresh dulu, teman-teman. Nah, kayak gini ya.
Oke. Lalu ini tinggal kita klik kanan dan duplikat dulu ya. Jadi ada dua seperti ini. Nah, ini yang paling ini kita hapus ya, yang paling kanan. Hapus atau delete. Nanti teman-teman tinggal ganti gambarnya ya, tinggal klik lalu disesuaikan kontennya di sini. Nah, ini namanya sekarang saya akan ubah jadi Sinta Mutri gitu ya. Oke, tinggal diubah di sini. Lalu ini tinggal diklik berarti Putri Dari. Oke, lalu nama orang tuanya ya, teman-teman. Nah, tinggal diklik di sini, lalu sesuaikan lagi ya. Nah, gini ya. Saya akan kasih BR. Nah, supaya teks selanjutnya ke bawah. Oke, mungkin saya akan coba ubah di sini deh, teman-teman, di kontainer yang membungkus ini. Kemudian saya buat mungkin 80 ya. Oke, mungkin 80 dulu. Kemudian saya akan ke bagian advance. Ini alignment shelf-nya sebuah center. Oke, mungkin kayak gini ya. Kemudian kita tinggal publish aja. Nah, sekarang coba kita refresh. Oke, sementara mungkin gini ya. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan saja desainnya. Selanjutnya, kita akan coba buat section galeri seperti ini, teman-teman ya. Oke, jadi kita kembali ke Elementor. Di sini kita tinggal mungkin ini kita duplikat aja ya teman-teman biar lebih cepat gitu ya. Coba kita klik kanan dan duplikat ya. Nah, kemudian kita tinggal klik di sini. Oke. Nah, ini tinggal kita ubah aja stylenya di warna ini ya. Silahkan pilih warna yang diinginkan. Saya akan masukkan seperti ini teman-teman. Lalu untuk teksnya ini, nah ini kita ubah aja ini ya. Galeri foto gitu. Kemudian di bawahnya saya akan add element, masukkan text editor di bawah divider ini ya. Nah gini. Oke, lalu teksnya ini. Oke. Nah, tinggal paste di sini ya. Nah, kemudian kita tinggal ke style, lalu pilih center ya di sini. Nah, kemudian ini saya akan hapus, klik kanan teman-teman, lalu delete ya. Ini juga yang di dalam ini klik kanan dan delete. Kemudian yang paling luar ini teman-teman edit container. Nah, kemudian ini kita atur di bagian layoutnya buat lagi 100. Nah, jadi gini ya. Oke, nah sekarang teman-teman tinggal masukkan aja nih di sini ya. Add element. Lalu cari aja namanya galeri. Galeri. Apa ya teman-teman? Nah, ini ya, basic galeri ya. Tinggal ditarik aja ke sini. Nah, lalu tinggal add image di sini. Nanti teman-teman bisa upload file ya. Pilih beberapa gambar gitu karena galeri ya. Nah, di sini saya akan pakai gambar yang sudah ada. Saya akan pilih 6 gambar ya. Lalu tinggal create new gallery, insert gallery. Nanti seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita atur teman-teman di pertama di bagian image resolusi ini kita buat full. Oke. Kemudian kolomnya 3 aja. Nah, gini ya. Kemudian, oke, yang lainnya saya biarkan default. Lalu ke bagian style. Di bagian gap ini saya pilih custom. Nah, lalu border radiusnya 5 ya. Nah, oke, gini aja ya teman-teman. Oke, mungkin kita akan ubah atau kita sesuaikan lagi galeri foto ini. Kalau kita lihat contoh gini ya. Mungkin sih kayaknya sudah cukup ya paddingnya ini teman-teman. Atau kalau kita kurang tinggal klik di sini. Nah, ini ke advance. Nah, ini paddingnya tinggal ditambah. Misalnya padding atas ini kan 4 ya. Kita tambah satu lagi 5 gini. Kemudian bawahnya ini misalnya tambah satu lagi jadi 5. Nah, gini ya. Oke, kita tinggal publish. Nah, sekarang kalau kita refresh, kita klik. Nah, gini ya. Oke, seperti itu teman-teman untuk bagian section galeri ya. Selanjutnya teman-teman, setelah section galeri, kita akan coba section untuk rangkaian acara ya. Jadi misalnya seperti akad nikah dan juga mungkin resepsi gitu ya. Nah, caranya teman-teman kembali ke Elementornya di sini. Jadi biar lebih cepat ya teman-teman, karena desainnya itu sama dengan yang ada di sini ya. Jadi ini kita copy aja teman-teman ya. Caranya klik kanan di bagian section mempelai ini ya. Di sini klik kanan lalu copy atau salin. Setelah itu klik kanan di sini dan paste atau tempel.
Nah, sekarang tinggal kita ganti aja nih untuk bagian kontennya gitu ya. Oke. Yang pertama, ini kita ubah menjadi rangkaian upacara, rangkaian acara gitu ya. Nah, ini kita klik. Nah, di sini ya. Lalu mungkin untuk teksnya ini saya akan coba tambahkan ya manual di sini. Kita tambah elemen, teman-teman, add elemen di sini. Nah, masukkan di bawah divider ini ya. Dividernya kita tarik deh ke atas. Nah, gini ya. Lalu kita klik di sini, teman-teman. Nah, ini kontennya kita ubah ya. Di sini ini saya sudah siapkan ya. Jadi saya copy aja. Kemudian tinggal diganti di sini. Oke? Atau dimasukkan gitu ya. Nah, nanti seperti ini. Tinggal ke bagian style. Nah, ini kita ubah alignment-nya jadi center. Oke? Nah, setelah itu coba klik publish aja. Oke, selanjutnya kita lihat dulu contohnya. Di sini seperti ini ya, teman-teman. Oke, berarti ini gambar ini kita hapus aja ya. Klik kanan lalu delete. Kemudian kita ke bagian icon, teman-teman, di sini. Icon ya. Nah, ini ya. Kita tarik ya, klik kiri tahan. Nah, kemudian di sini klik icon. Saya akan cari icon heart ya. Tekan aja. Nah, ini saya pilih ini, lalu klik insert. Nah, kemudian di bagian view ini saya akan pilih stack ya. Nah, seperti ini. Lalu kita lihat lagi contohnya. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Pertama, saya akan klik di bagian nama ini, lalu ke style. Nah, ini saya copy ya. Untuk warnanya, saya klik kembali di icon, lalu ke style. Pertama, di bagian secondary color ya. Nah, saya masukkan warna kayak gini. Kemudian di bagian primary color, sama, tapi kita buat transparan. Kita atur ya, transparasinya. Nah, seperti ini. Baru sekarang kita atur di bagian size-nya. Nah, misalnya gini deh. Oke. Nah, contoh kayak gini ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman di bagian ini saya akan klik, lalu saya akan ke bagian konten. Nah, ini saya akan ubah menjadi akad nikah. Gitu ya, sebagai contoh. Warnanya mungkin saya biarkan default seperti ini aja ya. Kalau teman-teman mau buat hitam, silahkan. Oke, kita buat hitam aja coba. Ke bagian style dan pilih warna. Seperti ini ya. Oke, lalu apa lagi? Di sini ada divider kayak gini ya. Nah, divider ini kita copy aja dari sini nih. Ya. Klik kiri, klik kanan, copy. Klik kanan di sini lalu paste. Nah, gini aja ya. Oke, mungkin kurang panjang di sini teman-teman, sorry. Nah, ke sini ya. Di bawah akad nikah, sorry. Di bawah akad nikah. Kenapa nggak bisa ya? Harusnya bisa sih teman-teman ya. Oke, bisa ya. Oke, lalu kita coba ke style. Sorry, di bagian konten. Nah, ini width-nya kita atur. Nah, gini ya. Oke. Nah, selanjutnya ini kita hapus semua berarti ya. Klik kanan, delete ya. Oke. Nah, kita cari di sini namanya mungkin kita pakai namanya icon list mungkin ya, teman-teman. Nah, ini ya list icon ya, atau icon list kita masukkan ke sini nih. Sorry, di bawah divider. Nah, gini ya. Kita hapus dulu teman-teman semuanya, sisakan satu aja. Nah, di sini kita ubah ya di bagian teks ini. Saya akan buat seperti ini ya. Misalnya minggu gini ya. Kemudian ikonnya saya klik. Nah, saya akan cari namanya icon kalender. Misalnya ini ya. Lalu klik insert. Oke, setelah itu apa lagi? Setelah itu ada jam ya, seperti ini teman-teman. Jam ini kita coba duplikat aja ini. Nah, ini kita klik di sini teman-teman. Lalu ikonnya kita ganti menjadi clock ya. Cari aja. Nah, icon clock. Berikutnya adalah ini. Untuk apa namanya? Untuk alamat ya. Nah, jadi ini kita duplikat dulu. Kita klik di sini. Kita ganti dulu teksnya, teman-teman. Nah, lalu kita cari icon maps di sini ya. Nah, misalnya ini ya, baru kita insert. Oke. Sekarang kita atur dulu stylenya seperti ini ya, teman-teman. Jadi kita ke bagian style, lalu ke bagian icon ya. Nah, di sini warnanya saya sudah siapkan.
Oke, nah di sini silakan pilih. Nah, colornya misalnya seperti ini. Size-nya mungkin berapa ya? Mungkin 16 boleh. Lalu ke bagian teks ya. Nah, di sini ke bagian color. Kita lihat contoh. Oke. Mungkin di sini colornya kita buat hitam. Kemudian ke tipografi 16 ya nilainya, atau 17 mungkin. Dan width-nya atau ketebalannya 500. Nah, kayak gini ya. Kemudian ke bagian list kita atur space between-nya. Nah, gini ya. Selanjutnya kita tinggal tambahkan ini ya, jalan raya ini. Kita copy aja. Nah, kemudian teman-teman ke add element, ini kita tinggal masukkan text editor ke sini. Nah, gini ya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita atur di bagian style ya, kemudian tipografi ya, saya akan buat 15 mungkin. Nah, seperti ini ya. Baru kita atur di bagian advance-nya. Saya akan kasih margin ya di sini. Matikan link margin, lalu kita coba atur margin kirinya. Kita buat persen dulu. Kemudian left ini mungkin 6, lalu margin atasnya mungkin minus 6 ya. Jadi seperti ini. Nah, tinggal kita publish. Selanjutnya tinggal kita klik kanan teman-teman ini, lalu gandakan ya atau duplikat. Nah, yang ini kita klik kanan dan hapus atau delete. Nah, ini ya. Baru ini kita ganti, klik ya. Misalnya di sini kita klik, kita ubah menjadi resepsi gitu ya. Misalnya ya. Nah, kayak ini. Kemudian saya akan buat resepsinya ya. Di sini nanti teman-teman bisa sesuaikan. Misalnya biasanya akad dan resepsi itu pada umumnya ya itu terjadi di hari yang sama biasanya ya. Mungkin ini jamnya aja nih ya yang teman-teman sesuaikan di sini. Misalnya di sini jam 11 gitu ya. WIB misalnya ya. Sampai atau jam 11 sampai misalnya resepsinya sampai jam 5 sore. Boleh ya seperti ini. WIB. Lalu alamatnya, nah ini alamatnya mungkin biasanya sih di rumah sendiri ya, atau mungkin di gedung gitu ya kalau pernikahan biasanya ya untuk resepsinya. Nah, disesuaikan aja nih teman-teman ya. Misalnya hotel apa gitu, hotel ABC misalnya ya. Misalnya alamatnya sama, klik aja di sini. Nah, ini tinggal disesuaikan aja alamatnya gitu ya. Nah, tinggal kita publish. Oke. Nah, sekarang kalau teman-teman refresh, nah, nanti seperti ini ya. Jadi di sini untuk rangkaian acaranya sudah selesai kita buat ya. Selanjutnya kita akan buat konfirmasi kehadiran ya, atau ya kedatangan tamu gitu ya. Nah, kita akan buat form seperti ini. Di tahap pertama ini kita buat formnya dulu. Jadi teman-teman silakan akses dashboard webnya ya, atau silakan masuk ya, atau klik kanan di sini di bagian dashboard. Nah, kita masuk dulu ya. Nanti teman-teman ke bagian WP form dan add new form. Kemudian, oke, kita tunggu dulu ya. Let's go aja. Nah, ini kita langsung close aja di sini. Kemudian ini kita kasih nama misalnya kontak form gitu ya. Boleh, sesuaikan aja. Nah, lalu kita pilih yang simple aja. Kita gunakan template langsung. Nah, nanti kontaknya seperti ini ya. Ada nama, email, dan konfirmasi lalu pesan ya misalnya. Oke. Nah, ini kita klik aja, teman-teman. Lalu kita ubah labelnya menjadi nama. Lalu formatnya saya akan pilih simple. Jadi hanya seperti ini aja. Lalu ke advance. Nah, field size-nya saya akan pilih large. Jadi full ya. Kemudian email. Saya biarkan default. Lalu ke advance. Di sini field size-nya large ya. Nah, gini ya. Lalu pesan ini kita klik. Saya akan ubah menjadi pesan di sini. Oke, saya biarkan default ya. Nah, kita tinggal tambahkan satu lagi komponennya ya. Kita save dulu. Oke, di sini teman-teman tinggal add field. Nah, kita gunakan yang namanya drop down teman-teman ya. Oke, nah ini sudah. Kita tinggal tarik urutannya setelah email teman-teman ya. Oke, berarti kita tarik di sini ya. Nah, gini. Nah, ini kita klik teman-teman di sini. Nah, kita ubah labelnya jadi kayak gini nih. Konfirmasi kehadiran ya. Nah, teman-teman bisa ketikkan aja di sini.
Oke. Nah, kemudian di sini saya akan buat ya hadir gitu ya. Lalu kita centang juga. Lalu di sini apa? Yang kedua adalah tidak hadir gitu ya. Tidak hadir. Nah, gini ya. Lalu kita centang di sini. Nah, yang ketiga ini kita hapus aja. Kemudian saya buat required ya, artinya harus diisi gitu ya. Lalu ke advance lagi. Nah, ini kita buat menjadi multiple option selection ya. Kemudian fill size-nya large. Oke. Nah, oke, seperti ini aja ya, teman-teman. Nah, kemudian di bagian submit ini kita klik, lalu kita ubah di sini menjadi kirim. Oke. Nah, kemudian teman-teman bisa masukkan di bagian notifikasi. Nah, ini email masuk ya, teman-teman. Nah, ini email masuknya. Kalau teman-teman ingin ubah ke, kan ini adalah send to email. Nah, ini kan sebenarnya email teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah pakai Gmail, ya berarti nanti ketika ada yang melakukan konfirmasi form dikirim ke sini. Tapi kalau enggak, kalau mau dihapus boleh, teman-teman tinggal masukkan aja alamat email teman-teman di sini gitu ya. Nanti lalu klik save. Oke, kita akan close. Nah, di sini teman-teman sudah membuat satu form ya dengan nama kontak form. Sekarang kita akan coba tampilkan kontak form ini ke dalam halaman web kita ya. Oke, jadi ini kita close dulu. Nah, teman-teman kembali aja ke sini ya. Kemudian di sini kita copy aja section galeri ini teman-teman ya. Kayak ini sih galeri ya. Atau kita lihat contoh dulu. Oke. Mungkin kita copy aja section ini boleh deh. Nih ya, rangkaian acara. Klik kanan, copy. Ya, lalu klik kanan dan paste di sini. Nah, selanjutnya kita tinggal ubah aja di bagian backgroundnya ke bagian style ya di sini. Nah, stylenya itu saya akan samakan dengan ini ya teman-teman. Jadi saya coba klik dulu. Saya akan ambil background warnanya ya. Oke, di sini ya, klik. Nah, kemudian style. Nah, kayak gini ya. Kemudian saya akan masukkan ini teksnya ya, konfirmasi kehadiran di sini. Nah, gini ya. Kemudian teks satu lagi ini ya. Nah, di sini kita klik, lalu kita ubah. Nah, gini ya. Ini sebagai contoh aja, teman-teman. Mungkin 2025 gitu ya. Oke. Kemudian karena ini 2024 ya, teman-teman. Nanti disesuaikan aja sebenarnya ya. Lalu di sini kita coba hapus ya kontainer yang ini. Klik kanan dan delete. Kita sisakan ini aja berarti ya. Ini kita klik kanan, hapus ya. Konten di dalamnya ini kita hapus aja. Klik kanan, delete gitu ya. Kita coba lihat contoh. Oke. Kita delete aja nggak apa-apa teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita coba publish dulu. Lalu teman-teman bisa cari di sini namanya form. Nah, ini ya kita gunakan WP form ini ya. Tarik ke sini. Nah, ini kita tinggal select, lalu oke, kita publish dulu, teman-teman. Sekarang kita refresh dulu ya. Sepertinya untuk formnya belum ter-detect ya, teman-teman. Kita refresh dulu. Oke, sekarang kita scroll ke bawah. Di sini kita klik, teman-teman. Nah, ini formnya kita ubah. Di sini menjadi kontak form ya. Nah, kayak gini. Oke, sekarang tinggal kita klik aja teman-teman di sini. Lalu ke konten. Pertama di bagian title saya akan hidden. Nah, jadi hilang di sini ya. Kemudian deskripsi. Yang lainnya mungkin saya biarkan default ya. Oke, kita lihat contoh dulu. Contoh seperti ini ya. Oke. Berarti kita coba masuk ke bagian style di sini. Lalu ke bagian coba kita publish dulu. Kalau kita refresh teman-teman. Oke, konfirmasi kehadiran ini nggak bisa ya teman-teman. Kenapa ya? Nanti kita coba perbaiki lagi. Atau kita coba cek sekarang ya teman-teman formnya ya. Mungkin ada yang salah.
Oke, kita ke dashboard lalu ke all form di sini teman-teman, ke formnya ya. Nah, ini kita klik edit di bagian kontak form. Kita coba klik ya di sini. Oh, ini kita harusnya centang teman-teman, checklist semua ya. Oke, kita save. Kita coba refresh dulu. Coba kita klik dulu ya teman-teman di bagian sini. Ini kita menggunakan drop down ya, advance. Atau ini kita nonaktifkan dulu ya. Coba kita save. Oke, ternyata salah teman-teman ya. Ternyata benar di sini harus dinonaktifkan aja. Nah, nanti baru muncul seperti ini ya. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke sini. Nah, ini untuk stylenya teman-teman bisa klik dulu lalu ke bagian menu style. Nah, pertama di bagian label ya. Label itu ini ya kalau tidak salah. Coba kita klik aja. Nah, ini ya teman-teman bisa sesuaikan di text colornya. Nah, seperti ini. Oke, saya biarkan default. Lalu input text area itu yang ini ya. Nah, misalnya backgroundnya mau diubah, boleh. Mungkin seperti ini boleh ya. Kemudian border radiusnya di border radius itu ini ya. Misalnya 15 atau 8. Nah, gini boleh ya. Oke. Nah, selanjutnya saya akan langsung masuk di bagian submit button yang ini ya, teman-teman. Jadi klik ya. Kemudian saya akan atur di bagian width ini menjadi full width gini ya. Kemudian di bagian background type-nya atau background color ya. Nah, di sini sesuaikan aja. Contoh di sini saya akan pakai warna ini ya. Jadi saya siapkan dulu. Nah, di sini sesuaikan aja warnanya. Saya akan masukkan warna seperti ini. Oke. Lalu kita publish. Publish, lalu coba kita refresh. Nah, gini aja ya, teman-teman. Oke. Sepertinya sudah ya untuk form konfirmasi kehadiran. Kita lihat contoh juga seperti ini ya. Oke. Jadi itu teman-teman untuk bagian form konfirmasi kehadiran. Selanjutnya teman-teman kita akan coba buat untuk section seperti ini ya. Yaitu mungkin untuk kirim hadiah. Dimana nanti kita memunculkan nomor rekening yang kita miliki gitu ya. Oke, untuk caranya teman-teman ini close aja nggak apa-apa ya. Mungkin kembali ke Elementornya. Nah, ini kita copy aja teman-teman section yang ini ya. Klik kanan. Section rangkaian acara, lalu copy atau salin. Kemudian teman-teman ke sini ya, klik kanan dan di paste. Oke, selanjutnya kita akan ubah satu persatu ya. Pertama ini ya teman-teman, di bagian ini kita klik, lalu silakan diubah untuk title-nya. Nah, kemudian berikutnya adalah deskripsinya ya. Ini sebagai contoh aja. Nah, diklik di sini. Lalu sesuaikan di sini ya, teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya ini kita hapus aja yang sebelah kanan, klik kanan lalu delete. Lalu yang sebelah kiri yang paling luar ini klik kiri. Dan kita atur di bagian ini ya, teman-teman. Mungkin berapa ya? Mungkin 41 gini cukup ya. Oke, nah sekarang tinggal kita ubah. Pertama di bagian icon ini saya klik. Nah, ini saya ganti ya teman-teman. Mungkin pakai kartu kredit. Nah, ketikkan aja. Nah, misalnya ini. Lalu insert. Oke. Lalu di sini kita klik teman-teman. Nah, saya akan kasih nama seperti ini ya. Bank BCA gitu ya. Nah, gini ya. Kemudian ini saya akan delete semua. Klik kanan. Delete. Lalu yang ini saya delete juga teman-teman ya. Klik kanan, delete. Nah, kemudian saya akan ke bagian text heading di sini ya. Tarik aja teman-teman. Nah, masukkan ke bawah divider. Sorry, saya coba perbaiki dulu teman-teman. Sebentar. Atau saya akan hapus dulu deh. Klik kanan, delete. Masukkan di, masukkan di sini dulu boleh deh. Oke. Kemudian ini kita tarik ke atas. Lalu ini juga ke atas. Di bawah
teks. Nah, gini ya. Oke, ini kita klik. Kemudian saya akan copy ini ya. Ini untuk nomor rekening, teman-teman. Nah, jadi saya akan masukkan di sini. Kemudian style. Lalu saya akan pilih alignment-nya rata tengah atau center. Kemudian text color-nya. Ini saya akan buat hitam. Kemudian tipografinya saya buat 16 aja mungkin. Gini ya, teman-teman. Kemudian family font-nya saya akan ubah menjadi Georgia. Nah, gini ya. Oke, lalu kembali tambahkan add element, tambahkan teks lagi di sini, teman-teman. Oke. Lalu kita masukkan seperti ini, atas nama gitu ya. Nah, di sini ya. Kemudian ke style, lalu alignment-nya center. Nah, tipografinya kita sesuaikan di sini. Mungkin 14. Ketebalannya 400 aja. Kemudian di bagian text color. Nah, saya buat seperti ini misalnya ya. Oke. Tipografi mungkin kita coba perbesar, teman-teman. Mungkin 16 ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah ini ya, untuk nama pemilik rekening. Nah, ini ya, yang atas ini teman-teman klik kanan aja, lalu duplikat. Nah, lalu tarik ke bagian bawah sini. Nah, gini ya. Oke, lalu kita klik di sini ke advance. Nah, matikan link margin, lalu kita buat persen. Margin atas kita buat minus gini, teman-teman. Oke ya, kayaknya gitu aja ya. Atau yang ini, yang atas nama ini kita klik, lalu ke advance, matikan link margin, kita buat persen. Lalu kita buat, oke, mungkin gini ya. Nah, selanjutnya ini kita klik. Nah, ini kita ke konten. Nah, seperti ini ya. Kita ganti ya, menjadi atas nama siapa. Nah, kita publish dulu. Berikutnya kita ke sini add element, teman-teman, lalu masukkan button ya, atau tombol di bawah nama ini di sini ya. Nah, gini. Kemudian kita ubah teksnya menjadi kayak gini, copy rekening gitu ya. Copy rekening. Oke. Nah, lalu ke style, teman-teman. Nah, ini kita atur di bagian ini menjadi center gini. Lalu colornya, nah colornya ini atau background dari buttonnya, saya akan buat kayak gini ya. Nah, di sini silahkan dipilih aja sesuai keinginan. Saya akan masukkan seperti ini. Kemudian saya akan ke konten. Nah, di sini saya akan ke bagian icon. Saya klik icon library. Kemudian di sini saya akan kasih nama clip. Nah, saya akan gunakan ini misalnya ya. Lalu klik insert. Nah, nanti seperti ini. Lalu kita publish. Nah, berikutnya supaya ini bisa kita klik ya, teman-teman. Jadi ketika kita klik copy rekening, nanti ini yang di copy. Kita kasih CSS ID, teman-teman, di sini. Kita klik ya. Nah, lalu ke advance di bagian rekening ini ya. Lalu ke CSS ID di sini. Nah, ini kita bisa kasih nama rekening misalnya ya. Oke, lalu yang ini teman-teman klik aja. Lalu ke advance. Nah, di sini CSS ID-nya kita kasih nama misalnya kayak gini nih. Copy button ya. Nah, di sini ya. Sorry. Sebentar teman-teman, saya copy ulang ya. Di bagian CSS ID di sini. Ya, kita coba cek lagi CSS ID benar. Lalu ini rekeningnya juga di CSS ID. Nah, berikutnya teman-teman add element. Cari namanya HTML, ya ini ya. Lalu masukkan di bawah copy rekening di sini ya. Nah, HTML ini nanti berfungsi untuk melakukan copy ya, teman-teman. Copy rekeningnya nanti mungkin saya letakkan di deskripsi video untuk HTML-nya. Nah, ini tinggal masukkan di sini, lalu kita publish. Oke. Nah, sekarang teman-teman refresh dulu. Nah, ini kan nomor rekeningnya 1 2 3 sampai 9 ya, sampai 0 lagi. Nah, ini kita copy, nanti muncul seperti ini. Nah, sekarang kalau teman-teman misalnya paste, nah muncul ya di sini rekeningnya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman bagian section untuk kirim hadiah ini. Selanjutnya kita akan coba buat section terakhir mungkin ya. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Oke, jadi kita tambahkan lagi di sini ya
flexbox ini. Lalu kita pilih flexbox di sini. Kemudian pilih satu kolom. Nah, kita tambahkan add element di sini. Container ya, teman-teman, ke sini ya. Nah, kemudian kita ke bagian container di sini, edit container. Kemudian ke bagian style. Nah, masukkan background type. Di sini saya akan pakai warna ini ya, teman-teman. Nah, di sini silakan pilih warna yang diinginkan. Saya akan masukkan seperti ini. Lalu saya akan cari icon ini ya. Atau biar lebih mudah, coba ini kita copy aja. Klik kanan salin ya, atau copy icon yang di atas. Lalu klik kanan dan tempel atau paste di sini. Baru stylenya di sini kita sesuaikan, teman-teman. Nah, mungkin gini ya. Oke. Lalu kita publish. Nah, selanjutnya teks seperti ini ya, teman-teman ya. Oke. Tinggal tambah aja elemen di sini. Nah, kita masukkan heading di sini. Lalu kita masukkan teks terima kasih gini ya. Lalu kita pilih style. Nah, ke sini alignment item, pilih center. Text colornya putih. Gini ya, teman-teman. Oke, selanjutnya apalagi add elemen lagi. Nah, kita masukkan text editor di sini ya. Nah, text editor ini saya akan copy aja. Nah, nanti masukkan di sini. Gini ya. Lalu ke style dan pilih rata tengah. Kayak gini, teman-teman. Nah, tinggal kita atur di bagian text color di sini menjadi putih. Oke, kita coba publish. Kita coba refresh di sini. Nah, kayak gini ya, teman-teman. Oke, selanjutnya tinggal bagian ini ya. Divider ini dan bagian ini. Oke. Caranya teman-teman kembali add elemen di sini. Kemudian cari aja di sini namanya divider ya, di elemennya. Nah, ini tarik ke sini. Kemudian ke style lalu pilih dot di sini. Nah, ke bagian style. Sekarang kita pilih warnanya putih. Dan mungkin kita buat sedikit transparan. Nah, gini ya. Kemudian kita add elemen lagi. Nah, kita cari namanya icon box ya. Nah, ini. Oke. Nah, kemudian kita pilih style dulu. Coba kita klik di sini left. Gini ya. Kemudian ke content. Nah, ini untuk deskripsinya kita hapus. Kemudian icon ini kita ganti. Kita cari di sini heart. Ini ya, misalnya. Lalu insert. Nah, kayak gini. Kemudian di sini saya akan masukkan nama mempelainya, misalnya Sinta dan Abdul gitu ya. Nah, gini teman-teman ya. Sekarang kita ke style, lalu kita pilih rata tengah. Sorry teman-teman, berarti nggak pakai ini ya. Berarti bukan pakai ini. Coba kita hapus aja. Klik kanan atau coba ya. Di sini bisa tidak? Ya, di sini mau saya letakkan di tengah nggak bisa ya teman-teman. Coba ya. Saya coba sesuaikan dulu seperti ini ya. Oke, mungkin saya coba klik di bagian ini deh teman-teman. Oke, kemudian ke layout. Nah, ini kita pilih center. Oke, gini ya. Bisa ya teman-teman, ternyata kontennya ini yang kita paksa ke tengah gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita klik lagi di sini. Lalu ke icon. Nah, ini kita ke primary. Nah, ini ya warnanya putih. Lalu ikonnya kita sesuaikan. Misalnya seperti ini ya, oke. Lalu kontennya. Nah, di sini bagian teks kita buat putih juga. Lalu tipografi 15 coba. Atau mungkin lebih kecil lagi. Nah, gini ya. Oke, sekarang kita klik di kontainer ini. Lalu ke advance. Nah, padding kita matikan linknya. Kita buat persen. Padding atas 1 atau 2 mungkin ya. Dan padding bawah 1%. Gini ya. Oke, sekarang tinggal kita publish. Kita coba refresh ya. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, sekalian teman-teman, kita mungkin akan ubah atau kita akan hapus ini ya. Scroll ini. Jadi caranya ini sudah ini kita biarkan dulu ya teman-teman. Jadi kita ke dashboard dulu. Atau teman-teman silakan akses dashboard webnya. Nah, setelah diakses ke appearance ya, lalu ke customize, kemudian ke bagian apa ya, general teman-teman ya, general. Nah, ini scroll topnya, lalu kita disable, lalu publish. Setelah itu kita kembali.
Nah, ini kita close. Kita refresh maksudnya ya. Nah, nanti hilang ya di sini untuk scroll button ke atasnya. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk desainnya. Selanjutnya, saya akan jelaskan terkait dengan mobile responsive ya. Jadi, mungkin tidak saya jelaskan secara keseluruhan. Nanti kalau teman-teman mau edit bagian atau elemen tertentu di versi mobile, caranya gimana gitu ya. Nah, caranya masuk aja ke mobile responsive di sini ya, yaitu versi mobile atau tablet, sesuaikan kebutuhan. Contoh mode mobile. Nah, maka di sini ketika teman-teman klik di bagian tertentu, ya misalnya di bagian font di sini ya, kita klik. Nah, kalau teman-teman masuk ke style ya. Nah, di sini perhatikan ya, ada mobile portrait. Artinya misalnya teman-teman melakukan perubahan, itu hanya berlaku di versi mobile. Misalnya kita ke tipografi. Nah, di sini ada mobile portrait. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan. Nah, misalnya di versi mobile, fontnya akan dibesarkan atau dikecilkan. Maka ini hanya berlaku di versi mobile ya. Oke, ini untuk teks atau juga bagian yang lainnya ya. Misalnya di bagian apa ya? Contohnya mungkin kita coba cek ya. Mungkin gambar ini ya. Kalau kita klik, nah ke style misalnya, nah lalu ke image ya. Nah ini ada mobile portrait. Nah berarti ini nanti kalau teman-teman lakukan perubahan hanya akan berdampak di versi mobile. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nanti untuk bagian yang lainnya silahkan diklik sendiri ya teman-teman, lalu disesuaikan stylenya. Nah setelah melakukan perubahan, jangan lupa klik publish. Oke, jadi kurang lebih seperti itu aja untuk penjelasan mengenai mobile responsive. Sekarang kita akan masuk ke bagian tahap terakhir ya teman-teman. Jadi di sini kita akan coba tes dari form kontak ya atau form kehadiran ini yang sebelumnya kita pernah buat ya. Nah, jadi saya akan coba masukkan di sini nama ya, teman-teman, di bagian konfirmasi kehadiran. Kita akan coba tes formnya ya, apakah berhasil atau tidak. Kemudian emailnya, nah ini email pengirim ya, misalnya web4tutor@gmail.com gitu ya. Misalnya ia akan hadir. Ucapannya, sebentar. Ucapannya misalnya saya akan hadir jam 11.00 misalnya ya. Nah, kita tinggal kirim. Oke, di sini sudah berhasil ya, teman-teman. Nah, kita coba cek email. Ini sebelumnya saya sudah tes ya, teman-teman. Coba kita refresh. Oh ya, di sini sudah munculnya. Ya, coba kita klik dari kontak form ya. Namanya tadi pemula web. Emailnya ini. Lalu ini konfirmasi kehadirannya akan hadir. Kemudian ini pesannya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Bagian terakhir ini yaitu konfirmasi kehadiran. Oke teman-teman, jadi mungkin seperti itu saja untuk video pada kali ini yaitu pembuatan website undangan. Dan jika teman-teman ada request video lainnya silahkan ketikkan di kolom komentar ya. Terima kasih.